Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong, masih membahas peralihan dari pandemi ke endemi. Untuk penerapan protokol kesehatan di era endemi ini seperti apa Pak Dirjen? Apakah kita masih diimbau untuk menggunakan masker atau vaksinasi masih diwajibkan? Seperti apa Pak? Ya, jadi sebelum endemi ditetapkan ya pemerintah ini kan punya kebijakan ya berkali-kali berulang kali mengkampanyekan untuk memakai masker di tempat umum ya, tetapi setelah statusnya menjadi endemi ya pemerintah juga mengumumkan ya bukan kewajiban lagi untuk memakai masker di tempat umum. Tapi kalau orang mau pakai masker ya boleh. Ya, tapi itu bukan kewajiban. Ya, kemudian bagi orang yang sakit dan berpotensi menular, memakai masker tetap dianjurkan. Misalnya kita sedang terkena flu begitu kan, dan kita tetap beraktivitas di ruang publik seperti biasa, maka kita harus pakai masker. Ya, bahkan seperti di Jepang itu dari sebelum ada pandemi COVID juga mereka sudah senantiasa memakai masker ya di perjalanan, di angkutan umum. Saya kira itu baik juga kalau kita tetap memakai masker ya. Tetapi memakai masker ini bukan lagi kewajiban. Nah, terkait memakai masker di transportasi umum, Kementerian Perhubungan ya baru-baru ini ya menerbitkan 4 surat edaran. Surat edaran ini berlaku 9 Juni dan menyebutkan penumpang diperbolehkan ya tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko atau berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Nah, pemakaian masker ini jadi sekarang ini adalah kesadaran individu masing-masing. Itu menjadi hak individu masing-masing begitu. Jadi meski negara sudah membolehkan atau membebaskan untuk tidak memakai masker, cuma orang dengan penyakit imunitas serta penyakit bawaan tetap disarankan ya untuk memakai masker bila berada di keramaian atau ruang-ruang publik. Nah, meski situasi sekarang sudah terkendali, bukan berarti penyakit sudah tidak ada, risiko penularan masih mengintai. Ya, oleh sebab itu, ya yang namanya vaksin ini tetap dianjurkan, ya bagi mereka yang apalagi yang belum pernah vaksin begitu ya, ya sebaiknya vaksin, ya kemudian juga tadi ya kalau boleh ya menjaga kesehatan ini dengan tetap memakai masker. Ya, apalagi kalau di ibu kota ini kan ada polusi ya, ini mengancam juga ya sebaiknya pakai masker. Ya, kemudian untuk ketentuan vaksinasi ini juga masih dianjurkan untuk tetap melakukannya begitu ya Pak Dirjen, meskipun memang sekarang ini sudah masuk ke era endemi begitu ya Pak? Iya, ya jadi vaksin yang keempat kan sudah ada booster ya, sudah Ya, booster sampai ketiga, ini dianjurkan ya, karena tingkat capaian booster kedua ini itu masih rendah. dan Ya, masih peningkatan gratis ya Pak ya imunitas untuk mendapatkan vaksin ya itu ya masih Pak? gratis, Masih gratis. betul. Dan ya imunitas yang semakin tinggi ini kan bagus ya. Ya. Jadi risiko terdampak infeksi COVID-19 ini jadi berkurang ya kalau kita melakukan vaksin yang keempat. Nah, vaksinasi ini juga sangat berpengaruh pada pembentukan antibodi masyarakat ya, supaya terlindungi dari serangan COVID sehingga dapat memperkecil kemungkinan kembali adanya lonjakan kasus. Kita ingat dulu misalkan di Tiongkok Ya. sempat turun begitu kan, tapi kemudian muncul lagi. Nah, sejauh ini vaksinasi COVID-19 tetap gratis seperti Oke, tadi baik. Anda sampaikan, sehingga masyarakat yang belum booster itu ya segera lakukan booster. Ya, untuk vaksin berbayar ya masih belum ada pembahasan ya dan menunggu rekomendasi dari ITAGI. Kira-kira seperti itu. Baik. Dan sehubungan telah terbitnya keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi COVID-19, maka BNPB sudah tidak akan mengeluarkan update data penanganan COVID. Baik, segera lakukan vaksinasi booster bagi Anda yang belum melakukannya karena untuk kembali kepada menjaga imunitas diri, dan meskipun penggunaan masker ini tidak diwajibkan lagi, namun ada baiknya kita untuk saling menjaga begitu ya Pak. Jika dirasa kurang sehat, maka dapat menggunakan masker agar tidak menular kepada yang lainnya. Pak Dirjen, kita masih ada satu segmen lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara, akan segera kembali.